Oke, mendingan kita ngobrol dengan seorang psikolog mau? Nah, Kita datangkan wah, ini dia, cakep nih. Joyce Manurung. Joyce, apa kabar? Salam berarti ketemu lagi. Ih, seneng banget. Aduh biasa Kak Joyce, biasa. Oh, seneng deh diomongin langsung. Kalau salah satu cara biar bikin langsing ya mungkin lihat anaknya bikin video viral. Oh gitu ya. So dibikin relax, so bikin chill. Bagus, dari tadi kita tuh ngobrolin tentang perbedaan zaman, perbedaan pemikiran, perbedaan sudut pandang. Yes. Kadang-kadang terjadi gesekan karena perbedaan itu sendiri. Iya, namanya juga generasi ya, pasti ada perbedaan. Makanya anak sekarang itu nggak bisa dibilangin gini, dulu mama itu. Ah itu aku. Kadang, Ya, nggak sering. Kadang kok, nggak sering. nggak laku lagi. Ya. Ngebok gitu. Karena dulu memang eranya kan belum seperti sekarang ya. Apalagi era sekarang seperti Michelle, Manuel ini era namanya era pencet. Semua serba pencet. Iya, benar. Jadi kemudahan itu adalah yang nomor satu. Ketika diminta untuk agak sedikit sulit, mereka akan protes gitu. Iya. Jadi inilah pentingnya kita memahami. Kalau buat saya era sekarang itu ada satu nama istilah otoritatif. Otoritatif. Bukan otoriter ya. Nah, Otoritatif adalah bedanya otoritatif itu menyeimbangkan antara aturan, ada tuntutan orang tuanya harus ini dengan dukungan emosional, kedekatan, kehangatan. Jadi seimbang antara perhatian, kata-kata yang lembut, pelukan dengan batas-batas untuk anak. Jadi nggak semata-mata melarang, nggak boleh ya, nggak semata-mata begitu. Tapi ditanya, kamu maunya apa? Kepengennya apa? Mama menurut kamu idealnya atau cocoknya gitu ya? Bicaranya seperti apa? Nah, berbicara dan komunikasi bisa ada bentuk tulisan juga mungkin? Nah ini tadi Misal udah coba tulis surat untuk mamanya. Misal boleh bacain? Boleh baca ya. Ini aku baca ya. Boleh? Buat Mami, aku cuma pengen lihat Mami bahagia. Walau kita sering beda pendapat, dan semoga Mami secepatnya bisa sadar betapa berharganya Mami. Ya. Pesannya cuma, Mami kamu tuh berharga loh. Itu dalam loh. Iya. Bagaimanapun ya, ikatan antara ibu dengan anak itu abadi. Bagaimanapun. Terlepas dari perbedaan tempat, ruang, ada persoalan. Satu-satunya ikatan yang tidak mungkin putus itu adalah anak dengan ibunya. Jadi kalau buat saya, Michelle tetap pasti menghargai ibunya. Tetap menyayangi ibunya. Bagaimanapun situasinya, bagaimanapun konflik yang dibangun. Dan saya respect pada Michelle tetap menyatakan itu secara terbuka. Artinya respect itu kan juga perlu disampaikan, perlu ditunjukkan. Dan inilah gaya anak sekarang untuk menunjukkan ya kebutuhannya pada sang ibu. Jadi mungkin nggak seperti dulu kita harus salim gitu ya. Atau harus bilang ya mak nggak begitu. Gayanya ya seperti ini. Dia tidak perlu menyampaikan secara verbal tapi melalui sikapnya, melalui kemandiriannya Michelle sekarang. Itu adalah bentuk respectnya pada ibunya. Itu salah satu bentuk kasih sayang pada orang tua. Iya, Seperti itu. setuju. Di sisi lain orang tuanya juga melakukan itu dalam hal ini Ikan Mambo untuk Betul. Nah yang penting adalah itu menyamakan frekuensi. Jadi kalau ibunya mau apa, anaknya mau apa kan harus sama frekuensinya. Tolong diulang Kak Joyce, Manuel boleh dengerin? Biar lebih jelas itu gimana Kak Joyce? Yang tadi tolong diulang. Iya, kan kadang-kadang nih ibunya mau ngomong apa gitu ya. Anaknya merasa itu tuh perintah, larangan semata-mata. Padahal sebenarnya pemaknaannya yang berbeda. Atau anaknya maunya ini, ibunya minta, kamu nggak bisa diatur, kamu ngelawan terus. Nah, ya gitu. jadi ini harus kita samakan dulu. Baik-baik kamu.
Oke. Kita harus nyamain dulu. Ya. Persepsinya dan frekuensi komunikasinya harus Nah, sama. persepsi ini mungkin terlihat dari yang ditulis oleh masing-masing. Yes, boleh, Yang boleh. pertama, kita tuh minta mereka menuliskan 3 hal. Biar mereka yang baca aja. Nah, karena sementara beda baca. Manuel 3 hal, mamanya ini 6 hal. Dia kasih 2 kali lipat. Ya. 2 kali lipat. Iya. Oke. Dan Oke, siapa berarti cinta mama tuh berlipat-lipat. itu menunjukkan sekali ya dari hal sepele ini ya. Iya, iya. Coba kita dengar ya. Oke. Dari Teddy dulu. Manuel itu adalah sosok ya. Manuel itu adalah sosok yang mandiri. Keren. Ya, di usia dia sekarang dia sangat mandiri, dia bisa siapin semuanya, dia bisa pasang alarm, dia nggak suka telat dan lain sebagainya. Dia bisa prepare semuanya sendiri. Lalu memang terkadang dia emosional ya, mungkin karena di usianya dia. Iya. Gitu. Emosionalnya dulu banget, sekarang kadang. Betul, ya itu Oke. ya buah jatuh nggak jauh dari tukang dagang. Kan, ya. Iya, iya. Dan sebetulnya di balik sosok Manuel tuh dia orangnya sangat perhatian. Oh perhatian. Mana kamu dengerin aku bacain ini enggak? Ya, Oke. kelihatan dari Pandangannya sini. Begitu happy ngeliatnya. Manuel itu orangnya sangat perhatian banget Kak Joey. Jadi misalnya dia lihat aku pakai bajunya kurang ini, dia gini, kenapa harus pakai baju itu? Emang nadanya gitu. Kayak kemarin aku berusaha untuk rapi karena Manuel tuh nggak suka kalau pulang ke rumah mamanya dekil. Jadi kalau Manuel pulang tuh aku seperti kayak mau nge-MC. Gila aku rapi apa gitu terus dia gini, mau kemana pakai baju kayak gitu? Enggak, biar nggak dekil aja. Itu berlebihan. Oh maaf. Pakai maksudnya bukan pakai bedak-bedak gitu. Iya gitu. Dia nggak suka kalau pulang sekolah Mbak, mamanya Mbak, gitu dekil. loh, Mbak. Terus dia anaknya hatinya baik. Aku bisa lihat bukan karena dia anak aku ya, Iya, Kak iya, Joy, betul, tapi betul. dia orangnya sangat peduli, empatinya juga ada. bagus, ya. Terus ternyata dia very protect sama mamanya. Sedih ya, sedih ya. Jangan dusnya dong ya. Dan yang utama tuh memang kadang anak-anak sekarang tuh suka pelupa apa-apa lupa apa-apa. Yeah. Jadi kalau mau negur dia lupa tuh panjang jadinya Oh. gitu. Tapi but I love you so much, Mada. Cut, gak alami. Sementara Manuel ya. dari sisi Manuel silakan. 3 aja cukup. Sebenarnya sih ada satu lagi. Coba satu dulu. Oke, jadi itu satu, mama tuh punya hati yang lumayan peduli. Bukan lumayan ya, udah ya peduli. Di sini Pak, yang diam, peduli diam. dia pakai kata lumayan di sini. Yang peduli. Peduli. Jadi itu mama kalau lihat aku kehabisan bekal gitu, kehabisan cemilan, mama suka dibuatin apa gitu. Suka buat. Dia cari MBG tadi, Perhatiannya itu bikinan tinggi ya. beneran. Iya, tiap pagi aku pasti Oh, ya? bikinin dia breakfast. Karena kan Itu tiap- dengan nyata. Karena kan dimanapun, kapanpun kan suka ditawarin mama mau dipesenin apa, Mama kayak mau mau pesenin dibikinin apa, apa gitu. Oke. Mau via ini sorry ya, via GoFood, via Sebutin aja apa semuanya. gitu, mau Iya. jajan. Dua lagi apa itu kira-kira? Langsung bacain aja Manuel katanya. Terus yang kedua mama Oke. itu Mama tuh orangnya lebih ketegas. AKA galak. Harus ada batasan Ya, kan? tegas dengan cara mendidik. Oke, dan yang ketiga Tiga, dia kan aku tahu siapakah ibuku. Dia tuh sebagai public speaker. Dia aktif berbicara. ditulisnya aktif berbicara sama dengan cerewet. Oh enggak. Nah, Bukan. Ada lagi. Banyak omong. Dia ngomong. Dan spend. Ya gitu. Satu lagi yang nggak ditulis apa emang? Singkatnya. bukan jelek-jelekin mama juga, tapi mama kadang kalau aku ngomongin apa gitu, maksudnya lebih ke masa depan aku atau sebenarnya aku tuh pengennya apa sih? Mama tuh kadang suka ada judgmentalnya gitu. Oke, tapi but you love her? Of course. Kalau mama gitu ya udah aku nggak usah pulang. Biasa aja sini peluk. Tapi Ya ampun. aduh, sebel banget nih. Oke, Lebih-lebihin lagi. gimana kalau biasanya Teddy nanya, Nggak pernah Van, nggak pernah gini, nggak pernah, nggak mau, nggak pernah, nggak gue happy banget. Iya, iya.
Iya. Karena sebenarnya ada kesamaan antara Manuel dengan Mbak Indi bareng dengan mamanya ya. Iya. Sama-sama hatinya lembut. Nah, Sama-sama lembut. Jadi dua-dua itu menyatu di situ. Dan memang kalau lihat anak sekarang itu kan memang tidak terlalu senang kalau diumbar Ya, ya, bentuk ekspresi emosinya. Ya. Itu yang kita perlu pahami. mudah-mudahan bisa dapatkan juga ada sebuah pertemuan yang sama-sama akhirnya lumer lagi. Emang nyatu juga cuma terpisah jarak aja Iya, ya. iya. Tapi ngomong tadi kan suka nanya gimana makanan minuman, ada minuman buat kalian ya. Ah, yang benar. Tapi pakai robot sesaat lagi tetap di sini di FDP Forever lagi.